suara NU atau perwakilan NU selama beberapa bulan terakhir itu untuk kursi cawapres coba diwakili oleh Erick Thohir dan Sandiaga Uno dengan segala kekuatan logistiknya. Nah, Caimin mendobrak, melawan itu semua. Itu keren sekali. Sehingga bahasa uang, punya kuasa itu nggak berlaku bagi Caimin. Selamat malam semuanya. Hari ini terus terang saya harus mengakui manuver yang dilakukan oleh Caimin itu luar biasa keren sekali. Meskipun saya nggak suka dengan Caimin, dengan sejarah pengkhianatannya kepada almarhum Gus Dur, tapi tetap saja selama beberapa tahun terakhir dan termasuk kemarin dengan Caimin merebut kursi cawapres dari AHY itu luar biasa hebat sekali gitu ya. Ya karena kebayang nggak gitu, AHY sudah selama setahun penuh dijanjikan sebagai cawapres gitu ya, sudah membangun komunikasi sama-sama kemana-mana bareng-bareng gitu ya, tiba-tiba hanya dalam hitungan hari itu bisa direbut sama Caimin. Ya terlepas segala kontroversi dengan segala pernyataan-pernyataan Caimin yang mungkin kita nggak suka, tapi dengan dia berhasil untuk menjadi bakal calon wakil presiden atau bacawa pres dari Anies Baswedan, itu bisa dibilang sudah lebih hebat dibandingkan Airlangga yang nggak berkutik dengan Golkarnya sekarang gitu ya. Ya karena Airlangga belum dapat keputusan, belum dapat kepastian gitu ya, tapi Caimin sudah gitu. Padahal secara suara itu PKB masih di bawah dari Partai Golkar, dan dari sejak awal gitu ya saya ngelihat langkah yang dilakukan oleh Caimin dan PKB ini memang selalu mendahului partai-partai lain. Ketika partai-partai lain bikin koalisi perubahan, koalisi Indonesia Bersatu gitu ya, Caimin sudah dengan Prabowo Subianto bikin komitmen kerjasama untuk bersama-sama di Pilpres 2024, di mana Prabowo sebagai capres dan Caimin sebagai cawapresnya. Jadi ketika koalisi-koalisi lain coba mengupayakan ketua umumnya untuk menjadi bakal calon presiden, Caimin sudah melihat bahwa yang mungkin hanya bisa maju itu kayaknya cuma Prabowo gitu ya. Makanya merapat ke Prabowo karena dia pengen jadi cawapres gitu. Karena kalau dengan PDI Perjuangan itu dia susah untuk menawarkan posisi cawapres karena dia tidak bisa memberikan kontribusi suara yang besar karena PDI Perjuangan sudah punya tiket sendiri, sementara Gerindra itu butuh tandem, butuh kawan, dan PKB melihat itu. Caimin melihat itu, makanya kemudian Caimin masuk dan menjadi koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Jadi ketika partai-partai lain masih bahas soal koalisi semut merah lah apalah gitu ya, Caimin sudah fix dengan Prabowo waktu itu gitu. Bahwa kemudian ada PAN dan Golkar masuk, tapi posisi PKB dan Caimin itu nggak tergoyahkan karena dia lebih dulu masuk dan mendukung Prabowo dan membuat koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Gerindra dan bersama Prabowo Subianto. Sementara PAN dan Golkar meskipun suaranya lebih besar, mereka ya masuk belakangan gitu ya. PKB tetap tak tergoyahkan di dalam gitu sebagai partai pengusung pertama. Jadi meskipun kalah suara gitu, tapi menang pengaruh Caimin dan PKB ini. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengubah nama koalisinya dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju gitu ya, itu Caimin kayak tanpa ekspresi, kayak biasa aja gitu. Oh, berarti Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bubar dong. Cuma gitu komentarnya gitu. Nanti saya akan laporkan ke partai. Selesai gitu. Tapi hanya dalam hitungan hari, Caimin sudah bisa meyakinkan Partai Nasdem untuk menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Kebayang nggak? Caimin ketika tahu bahwa nama koalisi sudah diubah, Koalisi Indonesia Maju gitu ya, Caimin itu seperti tidak melakukan apa-apa gitu, tapi dalam hitungan hari sudah berhasil menjadi cawapres. Ini kan manuver politik yang luar biasa canggih gitu. Canggih sekali, hanya dalam hitungan hari loh. Kebayang nggak bisa mengalahkan AHY yang selama setahun sudah berkomunikasi dan sudah sering ketemu dengan Anies dan Surya Paloh. Caimin hanya dalam hitungan hari langsung jadi. Jadi ya meskipun saya kurang suka dengan sejarah dan cerita Caimin dan pengkhianatannya kepada
almarhum Gus Dur, tapi secara politik harus kita akui manuver-manuver yang dilakukan memang tidak bisa kita remehkan, karena ketika PKB dipimpin oleh Caimin selama beberapa tahun terakhir ini masih terbilang sangat-sangat solid sekali, dan manuver-manuvernya bisa dibilang jauh lebih hebat dibandingkan Partai Golkar setidaknya sampai hari ini. Dan dari apa yang dilakukan oleh Caimin dengan dia berhasil menjadi bakal calon wakil presiden atau bakal bacawa pres gitu ya, saya melihat Caimin itu seperti mengaktifkan atau menghidupkan kartu NU lagi gitu. Karena selama beberapa bulan terakhir kita kan tidak berbicara soal calon wakil presiden dari kalangan NU. Nah, Caimin hari ini mematahkan semua itu gitu. Dia mematahkan semua lembaga survei, semua prediksi-prediksi, semua pasang-pasangan yang coba dilakukan untuk jelang Pilpres 2024 yang tanpa tokoh NU sebagai bakal calon wakil presidennya gitu ya. Caimin melawan itu semua gitu. Yang sekarang, yang semula kita tidak berbicara soal cawapres dari kalangan NU, sekarang Caimin sudah memulainya. Dia setidaknya hari ini sudah bisa menjadi bacawa pres dari Anies Baswedan. Ya, karena selama ini perwakilan NU itu kan coba diambil alih atau diwakili oleh Sandiaga dan Erick Thohir. Karena Sandiaga masuk ke P3 dan kemudian menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu untuk P3, kemudian Erick Thohir masuk ke PAN, ya meskipun PAN itu identik dengan Muhammadiyah, tapi Erick Thohir itu coba membawa suara suara NU gitu, karena untuk acara 1 abad NU, Erick Thohir ini katanya menjadi sponsor tunggal di sana, sponsor utamanya gitu. Jadi ya suara NU atau perwakilan NU selama beberapa bulan terakhir itu untuk kursi cawapres coba diwakili oleh Erick Thohir dan Sandiaga Uno dengan segala kekuatan logistiknya. Nah, Caimin mendobrak, melawan itu semua. Keren sekali. Sehingga bahasa uang, punya kuasa itu nggak berlaku bagi Caimin. Caimin ya terbukti dengan logistik yang pasti kalah dengan Sandiaga dan Erick Thohir, tapi berhasil menjadi bacawa pres dari Anies Baswedan. Itu kan luar biasa sekali gitu ya. Ya setidaknya sampai sekarang baru Caimin lah yang punya kepastian itu. Sementara kedua orang lainnya, Sandiaga dan Erick, kan masih dalam tahap negosiasi terus gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Caimin dengan mengaktifkan atau membuat mata kita semua kembali ke NU. Ya mungkin meskipun nggak semua orang NU suka dengan Caimin, saya tahu gitu ya. Karena ya cerita pengkhianatannya kepada almarhum Gus Dur itu nggak termaafkan sampai kapanpun. Gitu. Dan kiai-kiai itu, ya banyak dari kiai-kiai saya tuh masih sangat emosi dengan Caimin sampai sekarang. Gitu ya. Nggak bisa menerima Caimin untuk alasan apapun, saya paham itu gitu ya. Tapi setidaknya Caimin menunjukkan dengan manuver politiknya hari ini dia berhasil membuat semua orang seperti harus berbicara bahwa kursi cawapres memungkinkan untuk diisi oleh kalangan NU lagi, karena selama beberapa bulan terakhir ini sudah tidak diperhitungkan gitu. Jadi ya mau nggak mau hari ini gitu ya, realitas politik hari ini dengan Anies dan Caimin, apalagi kalau misalkan mereka berhasil benar-benar maju dan mendaftar ke KPU gitu ya, ya suka nggak suka Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden dari koalisi masing-masing juga mungkin perlu mempertimbangkan wakil dari kalangan NU gitu. Jadi NU yang selama ini sudah tidak diperhitungkan gitu ya, sudah tidak masuk dalam radar lembaga survei atau yang mungkin maju sebagai calon wakil presiden, sekarang gitu ya, bursa cawapres dari keluarga NU itu mulai tinggi sekali gitu. Saya sebenarnya punya analisa yang cukup bagus soal ini, bahwa wakil dari Pak Ganjar itu pada akhirnya akan dari kalangan NU, keluarga NU. Meskipun Pak Ganjar sebenarnya dan keluarganya Bu Atiko itu sudah sangat NU sekali, karena ya anak kiai gitu kan, anak kiai besar, anak kiai pesantren gitu ya. Jadi memang sebenarnya mereka sudah keluarga NU, tanpa wakil NU pun ya mereka sudah keluarga NU sebenarnya. Tapi di luar itu tetap aja ada pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan yang strategis gitu, sehingga dalam beberapa bulan yang lalu saya mengumpulkan beberapa informasi yang nampaknya ini memang mengarah ke
arah sana gitu. Memang mengarah kepada dua pasang calon dan mengarah kepada wakil Pak Ganjar akan berada dari kalangan NU. Meskipun sekarang masih dicoba dari orang-orang lain seperti Ridwan Kamil, Sandiaga, Erik dan sebagainya gitu ya. Tapi nampaknya memang akan mengarah ke sana. Dan ya mungkin besok akan saya buat videonya. Semoga dinamika politik belum berubah dalam 24 jam mendatang. Semoga masih kayak gini gitu, sehingga video yang saya akan buat besok mungkin masih sangat relevan dan mungkin akan membuka kemungkinan-kemungkinan yang lain untuk beberapa bulan mendatang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.